Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Sambil menikmati rindu kita taklim. Jadi setiap amalan yang dilakukan Rasulullah SAW itu dibangun di atas kemuliaan dan kebaikan yang berlipat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, maksudnya al-ashra awakhir Ramadan, shudda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk di 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggang, kemudian membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, kemudian juga menghidupkan malamnya. Ini karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang berlipat ganda pahalanya. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui, malam yang paling utama yang ada di dunia ini adalah malam Qadar. Ya, malam Qadar. Ya, padahal di sana ada malam yang terjadi hanya sekali sepanjang sejarah, yaitu Isra dan Mi'raj. Tapi tidak diperintahkan untuk menghidupkannya. Kalau malam Qadar diperintahkan untuk menghidupkannya dengan dalil-dalil dan penjelasan yang banyak. Al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin pernah kita singgung tentang bagaimana cara melipat gandakan amalan. Di antaranya adalah kita beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi beramal dengan sunnah, dengan petunjuk Rasulullah SAW, ini memang membutuhkan perjuangan, baik belajar ataupun merubah kebiasaan yang mungkin sudah terlalu bercokol, itu sulit sekali. Dan kesiapan untuk siap siap untuk berittiba, untuk mengikuti. Tadi mau saya katakan untuk berubah. Tapi maksudnya di sini berubah itu untuk mengikuti. Dari pendapat yang sebelumnya kita anggap benar sekian tahun, ternyata di kemudian hari keliru. Memang dalam dunia agama, tatkala orang banyak belajar, kemudian dia menikmati belajar itu, lama-lama dia akan terbawa pendapat gurunya. Tatkala dia mulai terpendapat gurunya, kemudian fanatik, akhirnya mengembangkan, akhirnya ta'assub, akhirnya kurang kontrol. Dan memang jadi seorang guru harus menjelaskan, sebagaimana para imam mazhab mengatakan kalau benar itu dari sunnah, itu pendapatku. Nggak boleh orang ambil pendapatku kalau dia tidak tahu dalil yang aku ambil. Ini sulit. Karena umumnya orang sebagai guru senang kalau diikuti. Tetapi tatkala dia mengikuti sunnah,
dia melatih dirinya dan melatih murid-muridnya. Yang mau dia ikuti adalah sunnah Rasulullah SAW. Makanya banyak perkataan yang mengatakan iqtisadu fi sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Jadi sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih bagus daripada sungguh-sungguh gak sesuai dengan sunnah. Nah, sedangkan orang yang beramal dengan sunnah itu ya, amalun qalil wa barakatuhu katsir. Ya, amalannya sedikit tapi barokahnya banyak. Cuman ujiannya juga besar bagi orang yang mengikuti sunnah itu sendiri, bagi orang yang mengajarkannya besar. Ya, dia dilatih untuk di dalam beramalnya itu mukhlisan liwajhillahil karim, ikhlas karena wajah Allah yang mulia, karena Allah SWT. Wa syauqan liliqa'i, dan karena kerinduan ingin bertemu Allah SWT. Wa raja'an bi thawabi, dan juga berharap pahalanya. Jadi ada hal-hal besar yang menjadi fokus kita belajar, kita beribadah, sebagaimana tadi yang disebutkan. Ini masya Allah ya, yang menandakan bahwasanya agama ini adalah agama yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bertahta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertahta kemudian adalah petunjuk Rasulnya, sehingga kemudian dia terbiasa untuk mengikuti sunnah, walaupun mungkin secara umum berat sebenarnya, tapi karena sering hal-hal yang dia lakukan di kemudian hari ketahuan tidak ada petunjuknya, maka dia tidak terbiasa mengikuti sunnah, maka akhirnya dia pun dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ilhadirun azza wa jalla, semoga waktunya cukup. Kita akan membahas tentang ringkasan hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada dua buku yang saya baca, yang satu dari tulisan Madinah ini, yang satu ini ternyata orang Mesir, Abu Ahmad Al-Misri, dan buku-buku lain yang saya pelajari cuman nggak kita baca, maksudnya tidak kita baca untuk kita ketengahkan, tapi kita sudah pernah belajar, baik Bulughul Maram, Syekh Muhammad Izam, ataupun Umdatul Ahkam Syekh Zaid Al-Usobi. Bukunya ada semuanya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kita masuk pada pembahasan hukum sholatil idain, hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ini fardun. Coba bayangkan di sini ditulisnya apa? Fardun. Berarti apa? Fardu, wajib. Kan kemarin sudah pernah kita jelaskan antara wajib sama fardu itu berbeda, ya kan? Di sini disebutkan fardun. Menurut pendapat yang rajih, menurut dari penjelasan ucapan para ulama, di antaranya adalah ucapannya Abu Hanifah, kemudian salah satu dari pendapatnya Syafi'i. Jadi ternyata Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Satu orang punya beberapa pendapat. Nah, salah satunya beliau berpendapat fardu tentang salat Idul Fitri atau Idul Adha. Atau salah satu di antara dua pendapat Imam Ahmad. Jadi di antara pendapat Imam Ahmad ada yang mengatakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha adalah fardu. Dalilnya sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Ammarun nisaa ayyakhrutsna li salatil Id. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk para wanita keluar mengerjakan salat Id, sampai para wanita-wanita haid dan para wanita-wanita yang dalam pingitan untuk menyaksikan kebaikan dakwah kaum muslimin. Wa amaral khuyadha ayatazilna al-musalla, dan Nabi memerintahkan untuk para wanita haid tidak masuk dalam musalla, yaitu gelanggang di salat Idnya, tapi ikut menyaksikan. Nah, ini dalil yang mereka pakai bahwasanya salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu apa? Fardu. Dan dalil-dalil yang lainnya, tapi bukan di kitab ini. Di antaranya kalau misalnya antara salat Id dengan salat
Jumat itu dalam satu waktu, maka boleh milih ya, apakah mau sholat duhur atau mau sholat Jumat. Dan tidak ada yang bisa menggugurkan satu amalan kecuali derajat amalan itu sama atau lebih kuat. Jadi di dalam agama ini pun ada yang namanya menakar kekuatan amalan, ditakar. Jadi tidak mungkin amalan wajib kok bisa gugur dengan amalan sunnah. Tatkala amalan wajib seperti sholat Jumat itu gugur, ya, tatkala bersamaan dengan sholat Id, berarti kan sholat Id hukumnya apa? Wajib. Begitu cara pendalilan yang mereka bangun. Ya. Kemudian perintah Nabi untuk para wanita tadi menghadiri, berarti di sini wajib, ya, wajib dalam artian fardu. Tetapi pendapat ini sebatas yang saya ketahui, ini pendapatnya lemah, walaupun di sini dikatakan rojih. Rojih itu yang kuat. Yang kuat, ya, adalah sunnah muakkadah. Ya. Kenapa hukumnya tidak bisa ditarik kepada wajib atau fardu tadi? Karena ya, dalil para ulama yang lainnya, ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini itu tidak tercantum pada kewajiban sholat fardu sehari semalam 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat idnya disebutkan di sini tidak ada, ya, sehingga tidak bisa dikatakan fardu karena adanya dalil ini. Ya. Ini yang paling kuat, sehingga sunnah muakkadah sebagaimana mazhab yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang berpendapat wajib, kita sudah tahu dalil yang mereka pakai sebagaimana disebutkan di sini. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian adab-adab pada hari Jumat, pada hari Id. Yang pertama disunnahkan berdandan pada hari Id, ya, tajammul. Ya, walaupun di sana ada pembahasan tentang kemungkaran pada hari Id, yaitu diantaranya ngerok jenggot. Ngerok jenggot ini nggak boleh. Memang sunnah berdandan, tapi ngerok jenggot haram. Atau menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, ini nggak boleh juga. Dan biasanya karena orang berdandan tadi. Tapi sunnah berdandan tatkala hari Id. Ya, demikian itu, ya, dengan kita mandi, memakai pakaian yang paling bagus. Di sini disebutkan memakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus belum tentu apa? Baru. Kalau di negeri kita ini pakaian yang bagus adalah yang baru, ya, yang baru, yang paling bagus di toko, gitu kan? Nah, dibeli, ya kan? Ada paling bagus di rumah, paling seneng. Kalau mau beli ya nggak apa-apa, enggak ya nggak apa-apa, ya. Kemudian mandi dan memakai minyak wangi. Jadi minyak wangi ini sebenarnya hampir wajib, ya, karena malaikat terganggu. Innal malaikah yatata'adza kama yata'adza banu Adam. Bahasanya malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya anak manusia. Jadi kalau bau badan kita nggak enak, malaikat juga nggak suka. Kalau badan kita enak, misalnya dengan minyak wangi, ya, para jin, para syaitan nggak suka, ya, syaitan nggak suka. Makanya orang-orang yang suka dengan klinik dan seterusnya, baunya khas klinik, gitu, ya. Gimana? Itu khas kayak gitu, ya. Karena memang begitulah, ya. Jadi pakai wangian, tatoyub, pakai wangian. Sungguh telah sabit dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau, ya, kana yashhadul fajra ma'al imam. Bahasanya beliau waktu itu menyaksikan fajar bersama imam. Ya, fajar di sini berarti lahirnya salat subuh, ya, bersama imam jamaah. Yakni yaumul Id, yaitu salat Id. Tsumma yarji ila baitihi. Ternyata beliau tidak sebagaimana imam ataupun yang lainnya langsung ke lapangan dari Masjidil Haram ke lapangan, tetapi beliau apa? Pulang ke rumahnya. Fa yaghtasilu ghuslahu minal janabah. Kemudian dia mandi sebagai mandi janabah. Kemudian beliau wayal basu ahsanu thiyabihi, pakai pakaian yang paling bagus. Wa tatayyub, dan pakai wangi-wangian, bi ahsani ma indahu, dengan apa yang paling bagus dari wangi-wangian tersebut yang beliau miliki. Tsumma yakhruju hatta ya'yal musalla, sampai keluar, ya, dari masjid, keluar dari rumah sampai mendatangi musalla, yaitu tanah lapang.
Kita sambil ngatur waktunya ya, biar walaupun nggak detail semuanya, tapi secara umum dari poin-poin yang penting ya bisa kita raih. Berikutnya, ini yang pertama tadi ada pada hari Id. Yang kedua, disyariatkannya makan kurma, ya, tamarat, kurma sebelum keluar pada hari Idul Fitri. Wa adamul akli fil adha hatta yarji, dan tidak makan pada hari adha sampai pulang. Ya. Itu sunnah ya, sunnah. Misalnya minum sedikit nggak apa-apa ya, pada Idul Adha. Cuman apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya nggak makan, karena diharapkan nanti tatkala makan sambil makan daging kurbannya. Ya. Cuma di tempat kita kalau rumat sapi atau kambing sampai sore ya, akhirnya kelamaan ini. Pulang juga makannya makan bukan daging ya, arem-arem dan sebagainya akhirnya ya, masih lama ini. Diriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW la yaghdu yaumal fitri, beliau tidak berangkat pagi-pagi pada hari raya Idul Fitri, yaitu tidak pergi ke ya di salatul fajr yaumal fitri, ya, tidak pergi ya pagi-pagi pada hari Idul Fitri untuk salat subuh, hatta ya'kula tamarat, sampai beliau makan kurma-kurma. Jadi beliau memang berangkat dari rumah ke masjid ya, kemudian apa itu, sebelum berangkat ke masjid makan dulu ya, makan dulu, setelah itu dari masjid langsung ke lapangan. Adapun pada hari Adha, faqad tsabata an Buraidah radhiyallahu anhu, sungguh telah sabit dari Abu Buraidah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pagi-pagi pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a, dan tidaklah beliau makan pada hari raya Idul Adha sampai beliau makan. Di sini ada hikmah mengapa pada hari raya Idul Fitri itu makan dulu sebelum berangkat. Ya, makan dulu sebelum apa? Berangkat. Dikatakan oleh ya Ibnu Hajar, yaitu makan sebelum berangkat sholat, alla yadhunna dhanna luzuma shaum hatta yusallil 'aid, supaya ya, menolak labes, menolak sangkaan. Jadi dalam agama kita ini memang ya tidak suka atau tidak menuntunkan dalam pengamalan agama adanya apa? Labes, kesamaran. Karena dengan labes itu ada sangkaan. Supaya sangkaannya itu hilang, akhirnya dipatahkan sangkaan itu. Kalau puasa kan tidak makan. Nah, supaya tidak dianggap puasa, maka makan. Jadi di sini hikmahnya untuk menolak adanya sangkaan tadi, labes tadi. Ya. Dalam perkara lain pernah ya, tatkala Rasulullah SAW keluar mengantarkan Sofia bintu Huyai ke rumahnya. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lihat, melihat Rasulullah SAW itu berjalan dengan perempuan. Wah, timbul pikiran macam-macam, jangan-jangan ini ya. Maka Rasulullah SAW itu langsung mengatakan, innaha Sofiyah bintu Huyai ala rislikuma, kalian tuh jangan cepet-cepet kayak gitu-gitu ya. Berarti ada sangkaan kalian tuh, lihat saya aneh begitu ya. Sesungguhnya ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna syaitan yajri majrad dam, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada peredaran apa? Darah. Jadi memang menolak ya labes. Tapi di masa kita ini jarang sekali orang menolak apa? Labes. Ya, sampai akhirnya terjatuh pada perkara yang haram. Ya. Contoh misalnya ipar. Ipar itu kan bukan mahram. Sengaja kadang dilapuskan, itu iparnya gitu. Ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi dalam kehidupan sebagaimana kita ketahui. Memang harus dijelaskan, kamu ipar saya, kamu bukan mahram. Ya kita bersaudara tapi kan bukan mahram.
Berilah hadir azani wa azakumullah. Jadi hikmahnya adalah menolak adanya sangkaan. Berikutnya ialah hadirun azani wa azakumullah ayyusalli al-id fil musalla. Hendaknya orang mengerjakan salat Id di musalla, yaitu di lapangan. Ya, musalla itu yakni fi makanin ma kharijal masjid, yaitu tempat di luar apa? Masjid. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar yakhruju yaumal fitr wal adha ila al-musalla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid beliau, Masjid Nabawi atau Mekah ya, kan ada dua, untuk mengerjakan sholat Id. Jadi Masjid Nabawi keutamaan sholat di situ 1000 rakaat dibandingkan masjid lainnya. Bersamaan dengan itu beliau tinggalkan, ya, tidak sholat di Masjid Nabawi yang punya keutamaan. Berarti sholat Id di lapangan dalam perkara ini pahalanya lebih apa? Besar. Makanya mencari pahala yang besar itu diantaranya ya mencocoki waktu yang tepat. Secara umum sholat di Masjid Nabawi waktu yang tepat untuk memperbanyak pahala. Tapi dalam keadaan sholat Id yang paling banyak pahalanya keluar. Begitu. Ya. Ada yang mengatakan gimana itu? Kalau di Mekah, nyatanya Mekah sholat Idnya di masjid. Ya. Di masjid, nggak di lapangan di Mekah. Ya kan kalau ada siaran live, sholat Idnya kan di Masjidil Haram ya kan di Mekah. Kok nggak di lapangan? Kenapa itu? Katanya lebih utama di lapangan. Ada yang bisa jawab? Ya karena tidak ada tanah yang kosong di Mekah yang lebih luas daripada tanah haram. Ya kan? Nyari tempat yang kosong di mana kan nggak ada, sulit ya kan? Lah itu memang tempat yang luasnya itu kok. Ada begitu. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi ya ini menjadi sebab pahala yang lebih banyak. Kemudian kalau misalnya sholat di masjid itu tidak dilakukan kecuali karena darurat, misalnya hujan ataupun dingin ataupun yang lainnya, sehingga tidak mungkin dikerjakan di masjid, maka ya dilakukan apa? Di masjid. Karena tidak mungkin dilakukan di luar masjid, akhirnya dilakukan di masjid. Berikutnya hadir azani wa azakumullah. Kapan keluar dari rumah untuk mengerjakan salat Id? Kapan keluar dari rumah untuk mengerjakan salat Id, yaitu Idain? Tidak ada hadis yang sahih yubayyinu waqtal khuruj li salatil Id. Jadi tidak ada dalil yang khusus yang sahih kapan sih waktu yang paling tepat ya menjelaskan tentang keluarnya seseorang untuk salat Id. Kecuali ada sebuah athar dari sebagian sahabat dan yang lainnya, annahum kanu yakhrujuna ila shalah ba'da sholati subhi. Jadi ada athar ya, dari sahabat dan yang lainnya bahwasanya mereka keluar ya menuju lapangan itu setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat apa? Subuh. Kemudian di sini ya khurujun nisa wasibyan. Telah kita bahas bahwasanya para wanita baik yang dalam pingitan ataupun haid itu keluar rumah untuk menyaksikan sholat Id. Kemudian ada permasalahan yang bertalian dengan sibyan, yaitu anak kecil. Di sini dijelaskan wa amma khurujus sibyan, adapun anak kecil itu keluar, fa ahsanu ma yustadallu bi hadits Ibnu Abbas. Yang paling bagus ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ada dalam Bukhari. Ditanyakan kepada beliau, asyahid al Id ma'an Nabi, apakah kamu menyaksikan Id bersama Nabi? Maksudnya tatkala dia masih kecil. Beliau menjawab, iya. Ya. Walau lama kani fi sagri ma syahidtuhu. Kalau memang bukan karena kedudukanku, karena beliau walaupun kecil muda tetapi diberi apa?
ya kepandaian, kepintaran, kecerdasan. Kalau memang aku tidak memiliki kedudukan dari sisi itu, maka aku tidak diberi kesempatan untuk ya ikut di dalam apa? Menyaksikan sholat Id gitu. Berarti maksudnya yang jadi pembahasan di kalangan para ulama, anak kecil ini tidak begitu disyariatkan, tidak ditekankan ya. Nah, tapi terkadang kalau praktek di negeri kita ini ya sulit ya ngatur anak-anak ya. Mereka sibuk seneng gitu kan. Tapi secara ketentuan syariatnya tidak begitu ya dituntunkan. Karena anak-anak dianggap mungkin belum begitu memahami apa yang terkandung di dalam Id ya, secara ibadah yang besar. Jadi salat Idul Adha atau Idul Fitri adalah ya ibadah yang besar. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Tatkala kita berangkat untuk salat Id, di sini ada pembahasan mukhalafatut thariq, menyelisihi jalan. Jadi kalau kita misalnya berangkat dari satu jalan, maka pulang dari jalan yang lain. Jadi ada petunjuk Rasulullah SAW yang mengatakan hendaknya kalian mengucapkan salam. Ya, liman arafa wa ma lam ta'rif, kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Ya, ini di zaman dulu dan ini tuntunannya memang. Kalau di zaman sekarang ini, ya, kalau nggak kenal salam, aneh, ada apa? Dia butuh apa? Gitu, atau dia pingin apa? Ini sunnah yang ditinggalkan. Ya, termasuk sunnah yang ditinggalkan. Afsyus salam wa at'imut ta'am wassallu billail wan nasu niyam. Tebarkanlah salam. Jadi banyak sekali keutamaan tentang menebarkan salam. Nah, di antaranya dipraktekkan tatkala sholat Id, beliau berangkat lewat satu jalan dan pulangnya lewat jalan lain. Ini pembahasannya agak lumayan banyak. Di antaranya supaya bisa mengucapkan salam di antara dua jalan, supaya bisa memberikan kebaikan di antara dua jalan, supaya ya bisa mendapatkan kebaikan dari dua jalan. Walaupun banyak penjelasan itu, tapi intinya sama. Walaupun berbeda-beda, tapi dalam masalah ini semuanya saling menguatkan. Yaitu tatkala berangkat salat Id pada satu jalan, pulangnya pada jalan yang lainnya. Kalau misalnya kita di sini ya berangkatnya lewat sana, ya, pulangnya lewat mana? Ya lewat sana boleh, lewat sana boleh. Ya kan muter-muter nggak apa-apa. Ini dalam rangka kita apa? Ya meraih pahala yang lebih banyak. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kapan waktu salat Id? Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja ma'ana yaumul fitri aw idul adha fa anqara ibta'al imam. Dari Abdullah bin Busr, semoga Allah meridainya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya keluar bersama manusia pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Fa'anqara ibta'al imam, dan mereka mengingkari imam ini datangnya terlambat. Jadi memang secara umum imam ini datangnya paling akhir. Kalau imam datang ya sudah langsung ditegakkan apa? Salat Id. Wa qala inna kunna qad arafna ya sa'atuna hadi. Dan dahulu kami sudah tahu kapan kami mengerjakan salat Id ini, yaitu tatkala waktu duha. Yaitu tatkala waktu duha. Dan dimulai waktu salat duha ya, setelah syuruk. Jadi kan ada tulu', ada syuruk. Tulu' itu matahari muncul. Syuruk itu matahari tatkala sudah mulai naik. Ya, sepenggala sekitar 10 menit ya, 10 menit 15 menit begitu naik. Ini waktu sholat syuruk di situ. Makanya kalau orang ingin mendapatkan keutamaan sholat syuruk itu jangan gugup. Karena kalau dia pada waktu tulu' ini adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Waktu terlarang untuk sholat kan bertiga. Tatkala matahari muncul, tatkala matahari di tengah-tengah, dan tatkala matahari tenggelam di barat. Ya, jadi syuruk tatkala naik. Ini adalah waktu duha atau awal waktu duha. Jadi setelah syuruk
matahari bi rub'i sa'atin takriban. Ya, setelah ya waktu syuruk ya sekitar 1/4 jam. Berarti kalau jam sekarang jam berapa ya? Mungkin jam 6/4 ya. Sekarang jam berapa syuruknya? Ya kurang lebih 6/4 ya. Nah, ya. Berapa? 6 menit. Ya kira-kira waktu itu jam segitu tuh. Ya 6/4, 6:30 lah. Itu waktu-waktu yang bagus untuk sholat apa? Id. Wala hadza fa yustahabbu ta'jilus sholatil Id. Maka dari ini disunnahkan menyegerakan salat Id. Wa yukrahu ta'khiruha, dan dimakruhkan mengakhirkannya. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Adil Az-Zazi, dan zahir dalam perkara ini umum baik pada salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau di masyarakat kita, kalau salat Idul Fitri biasanya lebih gasik ya, lebih siang ya. Kalau Idul Adha lebih gasik. Sebenarnya nggak ada perbedaan, karena tidak ada perbedaan pada kedua waktu ini, nggak ada. Namanya juga sama, Idul Fitri dan Idul Adha sama hari raya. Kapan akhir daripada sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Zuhur, betul. Ya, kalau misalnya ya pas waktu zuhur kita baru tahu hilal tanggal 1 bulan Syawal itu kelihatan. Kapan kita sholat Id? Besok. Ya, tapi membatalkan puasanya waktu hari itu juga. Misalnya jam 12 lah ya, jam 12 atau ya kurang lebih lah jam-jam itulah. Ya jam 12 misalnya. Kita baru tahu ini hilal udah kelihatan nih. Kita sholat Id apa tidak? Besok, ya betul. Tapi kita membatalkan apa? Puasa. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sekarang apakah ada adzan dan iqamah pada sholat Id? Adzan dan iqamah ada apa tidak? Hukum adzan wal iqamah lil Id. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, karena sallallahu alaihi wasallam idza intaha ilal musalla, kata Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke lapangan, akhadha fi salatin ghairi adzanin. Beliau langsung salat tanpa adanya apa? Adzan. Adakah orang kalau mau mengerjakan salat Id adzan? Ada enggak? Kalau di masjid ada yang adzan? Enggak ada? Oh, berarti Masya Allah pas ini, ya. Tinggal tempatnya di lapangan ya. Jadi sunnahnya di lapangan. Tempatnya belum, betul. Memang ya itu tadi yang sebagai mukadimah. Jadi untuk menuju sunnah itu perjuangan ya. Karena sunnah itu dibangun di atas ilmu, di atas belajar. Ya, sementara kebiasaan itu berjalan berdasarkan apa? Turun temurun. Ya, turun temurun tanpa adanya apa? Evaluasi. Dan evaluasi itu sulit loh. Dalam perkara agama evaluasi apa? Sulit. Ya. Coba misalnya ya, bertahun-tahun pakai peci hitam. Ya, bertahun-tahun semuanya peci hitam. Tiba-tiba kok ada orang yang pakai peci putih, ya kan? Wah, ini bid'ah ini peci putih ini. Ya kan? Atau ya, terus sekian lama pakai peci putih, tiba-tiba kan ada yang pakai peci hitam. Nyeleneh apa kayak? Masya Allah. Jadi itulah perasaan itu kadang sering main untuk ya bercampur padanya apa? Penentuan hukum syariat. Padahal penentuan hukum syariat tidak boleh padanya bercampur apa tadi? Ya perasaan, ya pemikiran dan sebagainya. Karena harus dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas apa? Ilmu, ya. Berikanlah hadirin azza wa azakumullah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan dan tidak ada ucapan as-salatul jami'ah. Kalau salatul jami'ah di sini ada apa enggak? Ada ya? Nah, sebenarnya enggak ada. As-salatul jami'ah artinya tegakkanlah salat secara bersama. Enggak ada. Jadi memang salat langsung. Ya, ini kata Ibnu Qayyim. Ya. Was sunnah ala yuf'al
syai'un min dzalik. Sedangkan secara sunnah tidak kerjakan dari itu semuanya. Ya. Adzan, iqamah enggak ada, salat jamiah juga enggak ada secara sunnahnya. Tapi sebagian pendapat ulama, ya, ini menganjurkan salatul jamiah. Seperti Imam Syafi'i di dalam kitab ya, seperti ya Imam Syafi'i di dalam kitab Ini pendapat Imam Syafi'i. Makanya tatkala kita belajar sunnah, akhirnya kita juga mempelajari ya kitab-kitab para ulama dengan dasar pendalilan yang ada pada mereka ini, bagaimana kedudukannya secara sunnah. Nah, inilah yang namanya kita diajari untuk tidak taklid. Dan ternyata tidak taklid ini adalah apa? Sulit. Ya, membutuhkan apa? Ya, perjuangan. Lah ngapain kita harus berjuang? Yang namanya ibadah kan rubuh-rubuh gedang. Ngapain kita berjuang? Jawabannya gimana? Ngapain kita berjuang? Ngikut aja sudah bisa. Tuh. Jawabannya gimana? Tetap nilai pahala itu beda. Ada orang sama-sama puasa, yang satu pakai ilmu, mengetahui hukum-hukumnya, niatnya benar, dengan orang yang ikut-ikutan puasa ya sahur gini, pokoknya ngikut gitu loh. Pahalanya sama beda? Beda. Antara orang yang pakai Quran suah, lah aku anu pengajian yang nganggo peci. Nah, dengan dia niat memang memakai peci ini. Ya, kalau Imam Ahmad mengatakan kalau orang sholat sekian lama nggak pakai penutup kepala ini nggak sah. Walaupun memang tidak wajib, tapi juga diperintahkan. Khudhu zinatakum inda kulli sholat atau masajid. Ya. Nah, ini orang ikut-ikutan, sama pakai peci, tapi nilainya apa? Beda. Gitu. Jadi memang dibangun di atas ilmu agama ini. Ya, itu nanti membedakan pahala yang diterima oleh masing-masing orangnya. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, simpulannya kalau secara sunnah tidak ada. Kemudian ya hadirun azani wa azakumullah. Bagaimana tata cara salat Id? Salat Id 2 rakaat. Ya. Takbir pada rakaat pertama 7 kali takbir setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram nambah berapa? 7. Ya, memang dalam masalah ini ada khilaf. Cuman dia kendel nih, memantapkan ya. Kalau di sini ya 9. Ya, 7 atau 9. Gitu. Kalau di sini mantap 7. Ya. Tanpa takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya enggak dihitung. Ya. Ya. Yang 7 itu namanya takbir zawaid, takbir tambahan atau zaidah. Kemudian pada takbir yang kedua 5 kali. Ya, setelah takbir bangkit dari sujud. Dari sujud sudah selesai, baru takbir berapa kali? 5 kali. Kata Al-Imam Al-Iraqi, wa huwa qaulu aktsaril ulama minas sahaba wat tabi'in wal a'immah. Ini pendapat yang paling banyak dimiliki oleh para ulama, sahabat, tabi'in dan para a'immah. Sekarang ada permasalahan. Apakah tatkala di antara takbir yang satu dengan takbir yang lain ada zikir tertentu? Ya, ada zikir tertentu apa tidak? Di sini tidak ada dari Nabi Muhammad SAW zikir tertentu. Akan tetapi ada dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini namanya istihad dari Abdullah bin Mas'ud. Ini istihad beliau sendiri. Ya. Adapun dari Rasulullah tidak ada, tapi istihad beliau. Bahwasanya beliau yahmadullah, mengucapkan tahmid, ya. Wa yuthni alaihi, dan menyanjungnya. Wa yusalli ala nabi, dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Albani menghasankan riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pendapat dari Ibnu Utsaimin radhiyallahu taala, ya, beliau mengatakan al-amru fi hadza wasi', dalam perkara ini perkaranya luas. Jadi kalau misalnya kita tidak membaca apapun di antara takbir yang pertama, kedua sampai ke-7 tadi, sah. Misalnya sengaja-sengaja sah. Kalau misalnya berdoa,
kalau disandarkan kepada Nabi enggak bisa. Tapi kalau disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud boleh. Misalnya alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, atau baca salat. Ya. Udah ada yang adzan apa ini? Belum. Alhamdulillah ya. Saya sendiri juga adzan gencar waktu ini. Jadi tidak ada ya zikir tertentu. Kemudian ya, hukum takbir Id. Para jumhur ulama berpendapat takbiratul Id sunnah. Jadi takbirnya itu sunnah. Ya. Tidak batal salatnya bitarkiha amdan wala sahwa. Jadi kalau misalnya ada orang takbir misalnya Allahu Akbar, sudah. Setelah itu dia tidak takbir. Sengaja nih, bukan karena lupa, maka salatnya apa? Sah. Tapi dia tidak dapat pahala. Pahala mengerjakan takbir yang hukumnya sunnah tadi. Berikutnya, apakah tatkala kita takbir pada Id mengangkat tangan? Nah, ini yang jadi sering permasalahannya. Fi khilafun baina ahli ilmi. Jadi, apakah tatkala kita takbir Id itu mengangkat tangan misalnya Allahu Akbar, kemudian di belakang apa? Allahu Akbar. Umumnya kalau di sini ngangkat tangan apa tidak? Kalau saat Id ngangkat ya. Sebenarnya yang lebih dekat kepada kebenaran enggak ngangkat tangan. Iya. Apa ya iya? Iya lu jenenge tembe ngerti. Wis diomong mau. Jadi, tatkala kita tidak mengevaluasi itu banyak hal-hal yang belum terbahas dan itu banyak sekali. Loh, kitab itu ribuan jilid loh. Wah, ribuan jilid itu ya itulah makanya kemuliaan orang-orang yang telaten. Di masa kita ini kan kebanyakannya panik. Nek ngantekan ora kasab. Nah, padahal kalau orang mempelajari ilmu coba, yang lainnya lagi bawon, kita maca buku, yang lainnya lagi ngasa, kita maca buku, kita lagi adol kangkung, maca buku. Ya orang li kangkung, orang li bawonan gitu. Cuman dapat ilmu. Lah, orang yang semacam ini pahalanya berlipat. Karena akan mengungkap perkara-perkara yang menjadi baiknya urusan manusia gitu. Tapi biasanya orang semacam ini tidak mendapatkan penghormatan yang layak sebagaimana para juragan. Ya, juragan itu waduh baru jauh bos kan gitu. Padahal nggak ngasih ilmu dan juga ngasih duit. Tapi di hati orang yang lihat taklimnya besar. Mobilnya baru lagi apa bos gitu. Ya. Ini menunjukkan orang yang seperti itu ada unsur takzim kepada apa? Dunia. Nah, mending ditahan lisannya gitu. Ya, karena orang sudah pakai mobil Rubicon aja, itu kan masih belum marem. Karena itu hubungannya dengan rasa. Hubungannya dengan apa? Rasa. Yang namanya rasa itu kalau nggak ditekan, itu nggak ada apa? Puasnya. Kita lanjut. Jadi di sini ada khilaf memang. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah itu. Kemudian lagi, ya, di dalam masalah ini juga tidak ada, ya, misalnya kan begini ya, biasanya kan misalnya kan imamnya ya, biasanya imamnya mengangkat tangan, padahal yang betul tidak mengangkat tangan pada sholat Id atau sholat istisqa. Tapi kalau sholat jenazah malah mengangkat tangan. Kalau sholat jenazah kebanyakan orang mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Mengangkat tangan ya. Oh, berarti jenazah ngangkat tangan, Id ngangkat tangan. Berarti Id nggak ngangkat tangan, jenazah tidak. Jenazah ngangkat tangan, Id tidak ngangkat tangan. Gitu. Kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan. Tatkala imam, misalnya Allahu Akbar, kita nggak perlu mengucapkan Allahu Akbar. Umumnya kita mengucapkan apa tidak mengucapkan? Nah, itulah. Ya kan? Lirih. Ya kan, tatkala imam sholat maghrib, sholat isya, imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar apa enggak? Enggak kan? Mengucapkan tapi apa? Lirih, itu loh. Itu yang jenenge salah kaprah. Jenenge salah kaprah apa? Angleh. Jadi sebabnya angleh melu. Wah, itu dah sebutnya pokoknya nek melu ya kan? Melu pak kiai atau pak ustad gitu mesti benar, ya kan? Benar mesti benar apa tidak mesti benar? Belum tentu. Walaupun ustadz loh, bahkan walaupun syekh, memang kita dilatih untuk ikhlas. Ya, memang dalam agama sering ada hierarki, tapi dalam keadaan tertentu tetap ikhlas yang dikedepankan.
Kalau membayar zakat ada akad ijab qabul apa tidak? Enggak secara syariatnya loh. Niat ingsun bayar zakat ya kan. Dan enggak ada kan? Enggak ada. Ya, qadarullah saya lupa ya. Rencana mau bawa mut ya buat masjid ini. Mut yang ada sanadnya itu. Tapi kalau ada yang mau ambil bisa ya. Iya, itu masya Allah dulu belum. Ini ada itu. Kadang mereka cari-cari, sekarang udah ketemu. Itu pakai sanad itu. Jadi bentuknya, ukurannya sama dengan mutnya di zaman Rasulullah SAW. Itu bisa dipakai. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Udah ada yang azan? Kemudian bacaan yang dibaca sebagaimana yang sudah diketahui ya. Di sini ada riwayat dari Nu'man bin Bashir semoga Allah meridainya berkata bahwasanya Rasulullah SAW membaca pada Idain dan salat Jumat yaitu dengan Sabihisma Rabbikal A'la. Ya. Dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini banyak sekali ya yang mengamalkan ini. Dan juga Qaf wal Qur'anil Majid atau iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Ini boleh milih ini ataupun itu. Yang utama kadang pakai Sabihisma, kadang pakai Qaf. Ini karena waktunya telah habis ya, semoga apa yang belum kita sampaikan ya bisa kita dapatkan di waktu yang lain atau tempat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.